Oke, kali ini kita membahas soal turunan atau diferensial dari fungsi trigonometri. Ya, soalnya adalah diketahui fungsi f(x) sama dengan sin kuadrat 2x tambah 3 dan turunan pertama dari f adalah f aksen x, maka f aksen x-nya adalah, jadi yang ditanya adalah turunannya. Oke. Nah, jadi kita bisa menggunakan cara aturan rantai ya untuk menyelesaikan soal ini. Oke, nah langsung aja kita jawab, yaitu jawab saya akan tuliskan kembali soalnya, yaitu fx sama dengan sin kuadrat 2x tambah 3 ya. Oke. Nah, kita gunakan dengan aturan rantai. Langkah pertama adalah misalkan yang 2x tambah 3 ini ya, yang 2x tambah 3 ini sebagai u ya, sebagai u, maka u sama dengan 2x tambah 3. Nah, dari sini kita turunkan terhadap si x, u-nya ya, du per dx sama dengan 2. Oke. Nah, kemudian tentu saja fungsinya sekarang adalah menjadi fx sama dengan, setelah kita ganti 2x tambah 3 sebagai u, menjadi sin kuadrat u. Oke. Nah, setelah itu ini juga masih bisa kita misalkan, katakanlah kita misalkan sin u-nya ya, karena ini kan sama saja dengan sin u pangkat 2 ya. Maka kita misalkan, katakanlah P sama dengan sin u. Oke. Lalu kita turunkan lagi dp, turunan P terhadap si u ya, dp per du ini sama dengan turunan sinus adalah cos u. Oke. Nah, kemudian sekarang fungsinya adalah sudah menjadi fx sama dengan, ketika kita ganti tadi sin u nya sebagai p, dia menjadi p kuadrat. Oke, menjadi p kuadrat. Lalu langsung kita turunkan sekarang menjadi turunan si fx terhadap si p ya, dp. Jadi fx per dp sama dengan 2p. Oke. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi turunan si fx terhadap si p. Setelah dapat itu, maka sekarang kita lanjutkan dengan rumus aturan rantainya ya, bahwa kalau ditanya dfx per dx, atau ini sama saja kan menyatakan f aksen x ya, aksen x, maka ini sama dengan ya, f aksen x-nya sama dengan ya, jadi nanti dfx ini per dx ini sama dengan dfx per dp lalu dikalikan dengan dp per, nah dp per apa? dp per du ya, yang ini. Lalu dikalikan lagi dengan yang terakhir, yang pertama tadi adalah du per dx. Nah, maka dfx per dx atau sama dengan f aksen x sama dengan
dfx per dp tadi adalah yang terakhir kita dapat adalah 2p. 2p kali dp per du itu adalah yang ini cos u. Berarti cos u. Lalu du per dx adalah 2. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mensubstitusi ulang, mengganti pemisalan tadi ya. Itu f aksen x sama dengan, dimana p-nya tadi kita misalkan itu sebagai sin u, maka itu menjadi 2 kali sin u. Nah, kemudian ini cos u kali 2. Ya, kali 2. Kemudian 2-nya ini bisa kita kalikan ke depan menjadi 4. Nah, kemudian sin u tadi kita misalkan dia sebagai u-nya kita misalkan tadi adalah 2x tambah 3 yang ini ya. 2x tambah 3 berarti sin 2x tambah 3 cos 2x tambah 3 ya. Nah, kalau kita lihat inilah turunan dari si fx atau turunan pertama. Kalau kita cek pilihannya ternyata tidak ada seperti itu, maka kita ubah. Bukan berarti salah jawabannya, tapi bisa kita ubah ya. Nah, ingat bahwa ini bisa kita ubah menjadi ya sama dengan, atau saya buat dulu ya pelajaran kita yang sebelumnya ya. Jika ditanya ya, catatan lah saya buat ini catatannya. Kalau ditanya misalnya sin 2x, ini kan 2 sin x cos x ya. Atau kalau ditanya misalnya sin 4x, ini boleh dibuat menjadi 2 sin 4x nya dibagi 2 menjadi 2x cos 2x ya. Atau secara umum boleh saya buat sin ax misalnya, berarti ini sama dengan 2 sin a per 2x cos a per 2x ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan itu yang ini untuk menyederhanakannya ya, untuk menyederhanakannya. Nah, sekarang jawaban yang kita sudah dapat ini, kita pindahkan ke sini, kita ubah menjadi fx aksen x sama dengan 2 kali 2 sin 2x tambah 3 cos 2x tambah 3 ya. Kita ubah seperti itu. Maka kalau kita perhatikan dengan rumus yang sudah kita buat ini ya, yang ini a per 2 ini, jadi sama saja artinya ini 2 kali yang ini itu sama dengan sin. Jadi kalau ini di sini a per 2 berarti di sini menjadi a. Berarti kalau artinya dikali 2 ya. Kalau ini 2x tambah 3, ini 2x tambah 3, berarti ini nanti kali 2 saja sebenarnya. Menjadi sin 2 kali 2x tambah 3, maka hasilnya adalah 2 sin, kalikan ke dalam boleh, 4x tambah 6. Oke, nah jadi ini jawabannya. Kita cek kembali ke pilihannya. Nah, kita dapat tadi adalah 2 sin 4x tambah 6. Jadi pilihannya adalah ya B. Jadi pilihannya B. Ya. Pilihannya adalah B. Ini pilihannya ya. Namun ada juga cara yang lain ya untuk menyelesaikannya mungkin lebih cepat, dan biasanya kita menggunakan cara ini. Jadi kita tidak menggunakan cara aturan rantai tadi. Artinya kita tetap harus menjelaskan aturan rantai
Karena panjang, maka kita bisa gunakan dengan rumus ini ya. Dengan rumus di sini, yaitu jika katakanlah misalnya ada Y katakan sama dengan fx pangkat n, katakan seperti itu ya, pangkat n, maka Y aksennya ini sama dengan diturunkan dahulu n kali fx, baru dipangkatkan dengan n kurang 1, lalu dikalikan dengan f aksen x, jadi fungsinya diturunkan, fungsi di dalam ya, fx. Oke, bisa kita gunakan dengan itu ini. Nah, khusus untuk trigonometri ini memang bisa kita turunkan beberapa kali ya. Jadi nanti artinya ya, kalau kita lihat soalnya ini kan fx sama dengan sin kuadrat 2x tambah 3. Jadi cukup nanti kita turunkan satu persatu ya. Tapi harus hati-hati menurunkannya ya. Jadi f aksen x ini sama dengan, turunkan dulu pangkatnya, atau ininya boleh juga 2x tambah 3. 2x tambah 3 dulu turunkan, itu hasilnya adalah 2. Setelah itu turunan dari sin pangkat 2. Jadi pangkat 2 diturunkan menjadi 2 kali sin, kita tulis ulang x tambah 3. Lalu setelah itu turunan sin ya. Ini tinggal pangkat 1 ini. 2 sin kurangi pangkatnya 1 berarti menjadi 2 sin pangkat 1. Nah, namun tidak perlu ditulis ya. Tidak perlu ditulis. Lalu diturunkan lagi sinnya. Turunan sin apa? Cos. Berarti cos 2x tambah 3. Oke. Nah, kemudian tadi kita sudah dapat ini. Ya, hasilnya sama dengan 2. Ini tadi adalah sin 4x tambah 6. Ya, jadi ini adalah hasilnya. Oke.